Dan saya bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena pujian tadi mengatakan Allahku dahsyat. Luar biasa. Ketika kita mengatakan Allah kita dahsyat, saya yakin dan percaya kita sudah merasakan kedahsyatan Tuhan. Amin. Ketika kita mengatakan Allah kita berkuasa, pasti kita sudah merasakan bagaimana kuasa Tuhan. Dan pagi hari ini saudaraku yang kekasih, kita akan sama-sama buka dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ketika saya mendengar Allahku dahsyat, saya teringat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan. Sebab sewaktu-waktu turun sesudah goncangan itu, apapun yang situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di sini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus kita mengadakan satu kesembuhan, saudara. Tuhan Yesus melakukan satu kesembuhan yang saya mau katakan sangat luar biasa. Karena apa, saudara? Orang ini sudah 38 tahun mengalami sakit, saudara. Ketika saya membaca ini, saudara, saya melihat ada sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Karena apa? 38 tahun itu bukan waktu yang sedikit, saudara. Ketika saya diberikan tema, jangan menyerah dalam pergumulan. Satu hal yang saya melihat di dalam Alkitab, orang yang bergumul paling lama, saudara, saya melihat adalah orang ini, saudara, orang lumpuh ini. 38 tahun mengalami pergumulan yang besar, saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, saya melihat dalam kehidupan orang ini, saudara, ada satu hal yang layak kita pelajari, saudara. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Saya melihat selama 38 tahun ini, saudara, dia tetap bertahan, saudara. Walaupun saya mau katakan kondisinya sudah sangat kritis, saudara. Tetapi dia tetap ada di sana bertahan, saudara. Dan merindukan satu kesembuhan. Hal yang luar biasa, saudaraku yang kekasih. Saya melihat, saudara, Tuhan Yesus, saudara, bisa datang ke sana, saudara. Karena apa, saudara? Ketika saya coba membaca tentang Betesda, ada satu kajian sejarah, saudara. Dari Reverend Robin Thompson. Dikatakan bahwa Betesda ini adalah salah satu peninggalan Helenisme atau Yunani, saudara. Ritual-ritual yang diadakan, saudara, yang dipakai oleh bangsa Yahudi. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hati saya, kalau memang ini adalah tempat orang-orang Yunani, kenapa Tuhan Yesus datang ke sana? Dan ini saudaraku yang kekasih, saya melihat ini adalah hal yang sangat-sangat membuat saya ingin melihat lebih dalam lagi. Di dalam pergumulan yang berat, saudara. Saya mau katakan pergumulan selama 38 tahun. Tetapi orang ini, saudaraku yang kekasih, bisa terus bertahan. Bisa terus
berharap ada satu kesembuhan. Walaupun saya melihat cara pandangnya, cara dia melihat tentang kesembuhan itu salah. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, saya melihat Tuhan Yesus datang saudara. Untuk meluruskan saudara. Saya mau katakan Tuhan Yesus datang untuk meluruskan apa yang menjadi pemahaman daripada orang lumpuh ini saudara. Selama 38 tahun. Karena apa saudara? Kalau kita melihat saudaraku yang kekasih, ketika Yesus bertemu dengan orang lumpuh ini saudara. Di ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ketika saya coba lihat, kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini saudara? Kenapa Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Saya yakin dan percaya saudara, selama 38 tahun saudara, orang ini ada di kolam Bethesda pasti mau sembuh saudara. Seperti saudara lah, seandainya kita ke rumah sakit, tiba-tiba perawat bilang, ibu mau sembuh. Menurut saya sangat tidak masuk akal saudara. Tetapi saya melihat saudaraku, ketika Yesus berkata hal yang seperti ini saudara, kepada orang lumpuh ini saudara. Saya melihat ada sesuatu yang Yesus berikan kepada orang ini saudara. Karena apa saya mau katakan? Setiap perkataan yang Yesus katakan adalah firman saudara. Dan firman itu adalah kuasa Allah. Firman itu yang bisa mengubah segala sesuatu. Firman itu bisa sanggup melakukan segala sesuatu. Karena apa saudara? Setiap perkataan yang Tuhan katakan, di sana ada bobot kuasa saudara. Saya mau katakan. Ada bobot kuasa saudara, sehingga ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Saya percaya saudaraku yang kekasih, Yesus sedang menawarkan sesuatu kepada orang ini saudara. Agar orang ini mengalami kesembuhan saudara. Ketika saya coba lihat saudara, kata pertanyaan daripada Tuhan Yesus saudara. Maukah engkau sembuh? Saya coba lihat saudara. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, kata sembuh ini adalah made whole. Berarti dalam keadaan utuh. Saya melihat saudara, ada sesuatu yang Yesus tawarkan kepada orang ini saudara. Dan Yesus melihat ke dalam daripada orang ini saudara. Dia melihat ada sesuatu yang tidak utuh di dalam kehidupan orang ini saudara. Sehingga dia bertanya, maukah engkau mengalami keutuhan kembali? Bukan hanya sekedar kesembuhan secara fisik. Tetapi satu hal yang Yesus lihat dalam kehidupan orang ini adalah dia melihat ada sesuatu yang tidak lengkap saudara. Untuk orang ini menerima kesembuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, pagi hari ini kita akan sama-sama lihat saudara. Apa maksud daripada Tuhan Yesus mengatakan hal ini saudara? Mari kita lihat ayat yang ke-7 saudara. Ketika Yesus berkata kepada orang ini saudara, maukah engkau sembuh? Tetapi saudara, ayat yang ke-7 jawaban daripada orang ini adalah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Saudara, ketika saya membaca ini saudara, orang ini berkata bahwa ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Harusnya dia menjawab, saya mau sembuh. Tetapi orang ini berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Jadi saya melihat jawaban daripada orang ini tidak sinkron dengan pertanyaan Tuhan Yesus saudara. Saya melihat jawaban orang ini saudara sebenarnya lari daripada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Jadi saya melihat gini saudara. Yesus melihat ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup orang ini saudara. Karena apa saudara? Fokus orang ini saudara hanya kepada kolam. Fokus orang ini hanya kepada air itu saudara. Fokus orang ini hanya bagaimana ia bisa masuk ke dalam kolam. Sementara saudaraku yang kekasih, saya mau katakan kepada kita semua, kesembuhan saudara itu adalah milik Tuhan saudara.
Kesembuhan semata-mata adalah milik Tuhan. Karena apa saudara? Yang bisa menyembuhkan manusia itu hanya Tuhan. Kalau mungkin ada dokter, tapi tanpa kuasa daripada Tuhan, saya mau katakan dokter juga tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, ketika orang ini berkata kolam ini saudara, Yesus melihat ada sesuatu yang salah dari cara pandang orang ini saudara. Yesus melihat saudara selama 38 tahun saudara. Cara pandang daripada orang ini bukan kepada Tuhan. Selama 38 tahun saudara, cara pandang orang ini hanya kepada kolam itu. Dan saya percaya saudara, pemahaman yang sedang dipulihkan oleh Tuhan, satu pemulihan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus saudara, adalah membuat orang ini fokus lagi kepada Tuhan. Karena apa saudaraku yang kekasih? Seringkali saudara, saya mau katakan kepada kita pagi hari ini saudara, iblis sering mencoba di dalam kehidupan kita, membuat kita nggak bisa fokus kepada Tuhan. Dengan masalah, tantangan yang ada dalam kehidupan kita, seringkali saudara, iblis membuat kita nggak bisa melihat Tuhan saudara. Iblis berusaha mengalihkan pandangan kita saudara, sehingga apa saudara? Fokus mata kita tidak lagi kepada Tuhan. Tetapi apa saudara? Hanya kepada masalah, hanya kepada tantangan, hanya kepada keadaan. Oleh sebab itu saudara, saya mau katakan, firman Tuhan katakan apa saudara? Iblis itu seperti singa yang berkeliling. Ngapain saudara berkeliling? Mencari mangsa. Mengaum-ngaum mencari mangsa. Bagaimana caranya dia mencari mangsa saudara? Menemukan mangsa. Adalah dengan hal-hal yang seperti ini saudara. Dengan kekhawatiran, ketakutan, dengan masalah. Sehingga apa saudara? Banyak orang yang gak bisa lagi fokus kepada Tuhan. Melihat Tuhan, sudah tidak bisa lagi melihat Tuhan. Karena apa saudara? Tekanan membuat hidupnya terhimpit saudara. Tekanan membuat dia gak bisa lagi percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita saudara, hari-hari ini saudara, kuasa kegelapan sedang berusaha keras saudara. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang kejam. Yang akan memproses kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Apakah mereka benar-benar cinta sama Tuhan atau tidak saudara. Saya mau katakan hari-hari ini saudara, banyak orang-orang yang saat ini cinta Tuhan sedang diuji oleh Tuhan. Dengan keadaan, dengan tantangan, dengan masalah saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudara, apakah kita masih bisa menatap kepada Tuhan atau tidak saudara? Apakah kita masih bisa fokus kepada Tuhan atau tidak? Nah itu yang menjadi pertanyaan buat kita saudara. Karena apa saudaraku yang kekasih? Saul seorang raja saudara. Yang dikatakan dia adalah raja yang luar biasa. Ketika dia berada saudara menghadapi Goliat, dia merasakan ketakutan saudara. Dia merasakan ketakutan dalam kehidupannya. Karena apa saudara? Yang dilihat Goliat yang besar saudara. Tantangan yang besar yang ada di hadapan dia. Sementara dia lupa saudara. Dia punya Tuhan yang besar. Dia punya Tuhan yang dahsyat. Dia punya Tuhan yang berkuasa. Makanya tadi waktu pujian, Allahku dahsyat. Saudaraku yang kekasih, apakah kita percaya Tuhan kita dahsyat? Apakah kita percaya Tuhan kita berkuasa? Saya yakin dan percaya saudara. Kita adalah orang-orang yang percaya. Amin saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, seringkali masalah membuat kita gak bisa melihat Tuhan. Karena apa saudara? Untuk melihat Tuhan, yang kita perlukan hanya satu hal, ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, saya mau katakan saudara, kita bisa melihat kepada Tuhan. Kita bisa dengan jelas melihat Tuhan, karena apa? Dalam hati kita saudara,
kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang bisa menolong kehidupan kita. Dan kita bersyukur, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika tantangan membuat kita bersungut-sungut, kenapa nih Tuhan? Sakit kok gak sembuh-sembuh? Kenapa nih Tuhan? Tantangan kok gak selesai-selesai? Saudara, saya mau katakan, orang lumpuh ini saudara, selama 38 tahun yang membuat dia tidak mengalami kesembuhan saudara. Selama 38 tahun yang membuat dia tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya adalah ketika dia fokus dengan masalah. Dia fokus dengan kondisinya saudara. Dia fokus dengan bagaimana bisa masuk ke dalam kolam. Sementara dia lupa ada Tuhan yang besar yang sanggup menolong kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, seandainya saya melihat ke belakang saudara, kepada jam itu saudara. Seandainya saya taruh tangan saya di mata, apakah saya bisa melihat jam saudara? Gak bisa saudara. Karena apa? Ada tangan. Begitu pula dengan masalah saudara. Kalau masalah kita taruh di mata kita saudara. Kita taruh dilihat apa yang kita lihat terus, kita perhatikan terus. Maka masalah itu bisa ada di atas kita saudara. Membuat kita tidak bisa pernah melihat Tuhan dengan benar saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang kepada orang ini berkata, maukah engkau sembuh? Karena Yesus tahu saudara, orang ini perlu satu pemulihan dalam hidupnya untuk bisa melihat Tuhan dengan benar. Untuk bisa menatap Tuhan dengan benar. Bukan lagi berkata, tidak ada orang Tuhan yang menurunkan aku ke kolam. Karena apa saudara? Kalau saudara lihat di ayat yang terakhir saudara. Ketika Yesus berkata, bangunlah. Dia tidak pakai ngomong lagi saudara. Tapi dia langsung bangun berdiri. Di situ mujizat Tuhan terjadi. Hal yang pertama saudara, yang Yesus mau luruskan dalam kehidupan orang ini saudara, adalah Yesus ingin membuat orang ini kembali fokus melihat Tuhan dengan benar dalam hidupnya. Yang kedua saudaraku, di ayat yang sama saudara, jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ketika saya perhatikan saudara, ada dua hal di sini saudara. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saudara melihat ada sesuatu di sini saudara? Mengapa orang ini tidak mengalami kesembuhan saudara? Karena selama 38 tahun saudara, ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya saudara. Selama 38 tahun dia tidak menyadari dia mengalami kekecewaan dalam hidupnya saudara. Selama 38 tahun saudara, dia tidak mengerti saudara bahwa dalam hidupnya saudara, dia sudah mengalami satu degradasi imannya kepada Tuhan. Karena apa saudara? Dia melihat tidak ada orang yang mau menurunkan dia. Saudaraku yang kekasih, Yesus sedang membongkar masalah yang sesungguhnya dalam kehidupan orang ini saudara. Yesus sedang membongkar segala sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam hidup orang ini saudara. Yesus melihat ada kekecewaan, sakit hati dalam hidup orang ini saudara. Saya yakin dan percaya saudara, kalau dia minta tolong kepada orang pasti ada yang mau membantu saudara. Tetapi saudara selama 38 tahun saudara, saya mau katakan kepada kita, dia mengalami kekecewaan sehingga saudara dia melihat orang saudara, selalu dia menganggap dirinya tertolak saudara. Dia mengalami kekecewaan yang terus menerus saudara. Bertambah hari semakin parah dalam kehidupannya. Sehingga apa saudaraku yang kekasih?
Dia nggak bisa melihat dengan benar, saudara. Karena apa? Dia berpikir, saudara, hidupnya tertolak, terbuang, saudara. Ada kekecewaan, saudaraku. Ada sakit hati yang parah dalam kehidupan orang ini. Sehingga orang ini, saudara, secara tidak langsung, saudara, dia sedang menutup langit di dalam kehidupannya. Karena apa, saudara? Ada kekecewaan yang tidak dibereskan, saudara. Firman Tuhan katakan kepada kita, saudara. Kalau kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita teringat sesuatu dalam hati saudara kita. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Bereskan. Kalau kita ingin mempersembahkan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan doa kita mau dijawab oleh Tuhan, saudara. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Tuhan bilang, ampuni dulu. Bereskan dulu segala sesuatu yang ada di belakang kita. Saya percaya, saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang, saudara, untuk menolong orang ini, saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, saudara. Tetapi yang membuat dia tidak mengalami kesembuhan dalam hidupnya, saudara. Saya melihat ada sesuatu dosa dalam hatinya, saudara. Kekecewaan, sakit hati. Waktu lalu saya pernah bercerita di sini, saudara. Bagaimana Yohanes Pembaptis. Seorang hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, saudara. Tetapi ketika dalam hidupnya menghadapi tantangan masalah, dia ada di dalam penjara, saudara. Dia mengalami kekecewaan. Saya selalu melihat kepada orang ini, kenapa, saudara? Saya selalu membandingkan, Tuhan, dia aja bisa begitu, apalagi saya. Dan saya mau katakan kepada kita pagi hari, saudaraku yang kekasih, kenapa orang ini tidak mengalami kesembuhan, saudara? Yesus melihat sesuatu hal dalam hidupnya yang selama 38 tahun terbangun dalam hidupnya, saudara. Apa itu, saudara? Dia merasa kecewa terhadap orang-orang yang ada. Saya akan percaya orang ini punya keluarga, saudara. Saya akan percaya orang ini punya kerabat. Saudara bisa bayangkan, saudara, selama 38 tahun dia hanya ada di kolam itu dan merasa tidak ada orang yang menurunkan dia ke dalam air. Berarti apa, saudara? Kekecewaannya ini parah, saudara. Kekecewaan ini, saudara, membuat dia tidak lagi bisa bersekutu dengan benar kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini, saudara, saya mau katakan kepada kita, saudara. Saya yakin percaya bahwa kita bisa bertahan dalam setiap pergumulan kita, saudara. Tapi satu hal, saudaraku yang kekasih, saya mau katakan bahwa seringkali yang membuat kita nggak melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita adalah apa, saudara? Ada konflik batin yang tidak diselesaikan dengan benar. Ada sakit hati yang tidak kita selesaikan dengan benar. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdoa setiap hari, Tuhan. Saya sudah menyembah setiap hari, Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan setiap hari, Tuhan. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau setiap hari, Tuhan. Tapi kenapa Tuhan saya tidak melihat jawaban daripada doa saya? Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, saudara, masalah pengampunan, saudara, mungkin kelihatannya hal yang kecil, saudara. Tetapi Tuhan tahu sampai dalam isi hati kita, saudara. Tuhan mengerti, saudara.
ke dalam isi hati kita. Mungkin kita bisa kecewa kepada orang di sebelah kita. Mungkin kita bisa kecewa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin satu rumah kita. Hari Minggu kita tetap menyembah Tuhan. Aku mengasihi. Aku menyembah. Tapi dalam hati. Lihat ke kiri. Sebel. Lihat ke tetangga. Sebel. Gak menyadari saudara. Ada sesuatu yang sebenarnya harus dibereskan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih. Yesus melihat sangat dalam saudara. Saya mau katakan Yesus melihat sangat dalam sampai ke dalam lubuk hati orang ini saudara. Karena Yesus tahu hal ini perlu diselesaikan dalam hidup orang ini saudara. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini gak ada orang yang sakit hati. Amin saudara. Coba colek kiri kanan. Saya gak pernah sakit hati. Amin. Enggak ada yang pernah sakit hati. Enggak ada yang tahu maksudnya saudara. Ada yang bilang enggak ada yang ngaku. Betul. Jangan-jangan enggak ngaku saudara. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini kita adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Hal yang kedua saudara. Sakit hati yang harus dibereskan. Dalam kehidupan orang ini saudara. Selama 38 tahun saudara. Tetapi Yesus tahu. Hal ini harus dibereskan dalam hidup dia. Yang ketiga saudara. Saya ada 10 ya. Mungkin bisa 2 jam saudara. Pak Edi saya mungkin agak lama. Yang ketiga saudara. Di ayat yang sama saudara. Dikatakan. Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku. Saudara terus terang, sebenarnya hanya ada 3 saudara. Tetapi ketika saya membaca saudara berulang-ulang, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kepada saya. Kata tidak ada orang. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, orang lumpuh ini saudara, tanpa sadar dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi apa saudara? Dia mengandalkan manusia. Karena apa saudara? Dia katakan tidak ada orang. Saudara, ketika saya bertanya apa maksud ini Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bawa saya kepada Yeremia 17 ayat yang kelima saudara. Saya akan baca saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika saya membaca ini saudara. Saya cukup kaget saudara. Ternyata orang yang mengandalkan manusia sebenarnya tanpa sadar sudah hidup di bawah kutuk. Orang yang mengandalkan manusia saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan orang sudah hidup di bawah kutuk. Terus terang kata kutuk ini sebenarnya saya jarang gunakan saudara. Tetapi ketika saya dibawa untuk mengerti saudara, orang-orang yang mengalami kehidupan di bawah kutuk saudara. Ulangan 28 saudara kalau mau saudara baca. Ayat yang pertama sampai 14 itu tentang berkat. 15 sampai 35, 45 itu adalah tentang kutuk. Bagaimana orang-orang yang hidup di bawah kutuk. Salah satunya adalah apa saudara? Orang itu hidup di bawah langit tembaga. Orang yang hidup di bawah langit tembaga saudara. Saya mau katakan mungkin engkau berdoa setiap hari. Engkau menyembah setiap hari. Engkau mengangkat tangan setiap hari. Tapi firman Tuhan katakan saudara. Orang yang ada di bawah langit tembaga saudara. Tidak akan pernah melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Karena apa saudara? Segala sesuatu yang sorga kirim buat dia saudara. Saya mau katakan terhalang saudara dengan tembaga itu.
Tembaga berbicara tentang penghukuman. Ada hukuman yang harus dibereskan, saudara. Jadi ketika saya melihat, saudara, ketika orang ini mengatakan tidak ada orang, saudara, sebenarnya dia sedang membawa dirinya, saudara, untuk hidup dalam penghukuman itu sendiri, saudara. Tanpa sadar, saudara, orang ini ada dalam penghukuman, saudara. Karena apa, saudara? Ketika Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, apa yang Yesus katakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada sesuatu sebenarnya, saudara, yang terjadi dalam kehidupan orang ini, saudara. Tanpa dia sadar, saudara, oh, dia sudah tidak lagi mengandalkan dan percaya penuh kepada Tuhan. Tetapi itu membuat, saudara, dia kehilangan anugerah Tuhan. Dia kehilangan kuasa Tuhan. Dia kehilangan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Mungkin hal ini kita anggap biasa, saudara. Mungkin hal ini kita anggap biasa. Kita anggap lumrah kalau saya begini-begini aja. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan menciptakan kita menjadi orang yang luar biasa, saudara. Tuhan merencanakan segala sesuatu luar biasa, saudara. Tuhan gak pernah merancangkan kita ada di bumi ini menjadi orang-orang yang biasa, saudara. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Tetapi ketika kita menyerong, melakukan kesalahan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, saya mau katakan pada saat itu, saudara, kita kehilangan tangan Tuhan, saudara. Kita kehilangan anugerah Tuhan. Kita kehilangan semua yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Kita kehilangan apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan kita punya hari-hari sorga dalam hidup kita, saudara. Tetapi seringkali yang membuat kita kehilangan segala sesuatu ketika kita tidak lagi melihat kepada Tuhan, saudara. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Kita mulai mengandalkan manusia yang ada di sekitar kita. Kita mulai berpikir tanpa Tuhan kita bisa berbuat segala sesuatu. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, saudara. Yesus sedang memulihkan cara pandang daripada orang ini, saudara. Yesus sedang melihat sesuatu yang sangat dalam orang ini, saudara. Karena apa, saudara? Yesus melihat orang ini sebenarnya ada di bawah penghukuman. Karena selama ini dia hanya berpikir tidak ada orang yang menurunkan aku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, seringkali kita bilang, saya mengandalkan Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan. Dulu saya berpikir, kita cukup hanya mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika tadi mau ibadah, saya lihat ada doa. Itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca ayat Yeremia 17 ayat yang ke-7, selanjutnya dikatakan, dan berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti menunggu, menantikan bagaimana Tuhan bekerja. Kalau kita hanya mengandalkan Tuhan, itu benar, saudara. Tetapi apakah ada dalam hati kita di saat kita menunggu dan menantikan, memastikan Tuhan bekerja? Itu yang paling penting, saudara. Karena seringkali, saudara, saya melihat ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan. Siapa yang mau didoakan? Maju. Wah. Tetapi saudara, ketika sampai di pintu gereja, saudara, dia mulai teringat, aduh, utang saya. Aduh, token saya sudah habis.
Aduh, beras saya sudah habis. Aduh, bayaran anak sekolah. Aduh, saudara, apakah orang yang seperti itu yang berharap kepada Tuhan? Jadi saya mau katakan berharap kepada Tuhan itu mungkin sepertinya hal yang mudah, saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan nyata kita, saudara. Saya mau katakan kepada kita, saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan. GPD lama bilang apa, saudara? Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Ketika kita berserah, Tuhan bergerak. Tetapi saudaraku yang kekasih, jangan semua itu hanya sebuah slogan biasa, saudara. Tapi itu harus menjadi realita dalam kehidupan kita. Harus menjadi benar-benar kenyataan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup benar-benar mengandalkan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, tidak ada seorang pun. Yang terakhir, saudaraku, kita baca ayat yang ke-8, saudara. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apakah Yesus mengangkat orang lumpuh ini dan membawa ke kolam, saudara? Tidak. Apakah Yesus menyuruh orang-orang, ayo tolong bawa dia ke kolam? Tidak. Tapi Yesus hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di sini Yesus ingin menunjukkan, akulah Tuhan. Akulah yang sanggup menolong kehidupanmu. Akulah yang bisa, bukan kolam, bukan orang, tapi akulah Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, Yesus dengan secara tidak langsung mengatakan kepada orang lumpuh ini, jangan pernah dikte Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan, saya mau engkau tolong Tuhan, tapi caranya seperti ini Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan, masalah uang saya ini Tuhan, tapi caranya seperti ini Tuhan. Tuhan, saya mau kesembuhan, tapi caranya seperti ini Tuhan. Seringkali saudara tanpa sadar saudara, kita melakukan hal-hal yang seperti ini saudara. Tanpa sadar saudara, kita mendikte Tuhan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Firman Tuhan katakan Tuhan, jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan saudara, saya yakin dan percaya saudara, Tuhan punya cara yang berbeda dengan apa yang menjadi pemikiran. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, saya mau katakan kepada kita saudara, pagi hari ini saudara, yang diselesaikan, hal yang keempat yang Tuhan selesaikan dalam kehidupan orang lumpuh ini saudara, adalah apa saudara? Tuhan mau membuat dia tahu, hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Pagi hari ini saudaraku yang kekasih, apapun masalah kita, apapun tantangan kita saudara, saya mau katakan kepada kita dengan jelas bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang bisa menolong kehidupan kita. Hanya Dia yang bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang bisa melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa saudara. Tanpa Tuhan kita gak pernah bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita mau melihat daripada orang lumpuh ini saudara, bahwa fokus kita, hati kita, keyakinan kita, dengan siapa kita percaya bahwa kesembuhan itu terjadi. Saudara, saya ingin bersaksi sedikit saudara, sebelum saya menutup. Saya dari keluarga yang Bhinneka Tunggal Ika saudara. Karena apa saudara? Kami 3 Nasrani, sisanya Muslim saudara.
Terus terang secara manusia saudara, kadang-kadang kakak-kakak saya selalu mengejek, kamu jadi orang Kristen, susah. Secara naluri batin, iya saya tahu cara kamu juga gak benar kok. Tapi saudaraku yang kekasih, selama 25 tahun saya berdoa buat kakak saya saudara. Terus terang saudara, awalnya saya pikir dengan cara minta tolong orang. Bicara dong ke kakak saya. Saya langsung berpikir bisa menolong dia. Tetapi saudara, malah diejek saya. Terus terang saudara, secara manusia sakit juga kalau ketika dia ngomong kata-kata yang gak benar. Tapi saudaraku yang kekasih, 6 bulan lalu saudara, tiba-tiba dia datang. Dia menangis. Dia bilang, Don, sepertinya saya perlu kenal Tuhan kamu. Sepertinya saya perlu tahu Tuhan kamu. Terus terang saudara, bukan cuma satu kakak, tapi 2 kakak saya. Itu yang membuat saya berpikir gini, Tuhan itu punya cara saudara. Tuhan itu punya kemampuan yang gak pernah kita pikirkan. 25 tahun terus terang saya udah, Tuhan aduh, gak mungkin. Tapi saya hanya coba berserah dan percaya Tuhan sanggup. Karena firman Tuhan berkata, seisi keluargamu akan diselamatkan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. 6 bulan yang lalu saudara, 2 kakak saya minta dibaptis. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya yang baptis. Yang satu teman saya yang baptis karena kemarin ada 1 tapi yang satu saya yang baptis beserta dengan suaminya. Saya melihat saudara, seringkali kita berpikir Tuhan itu terlambat saudara. Seringkali kita berpikir Tuhan itu sepertinya diam. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Tetap percaya Dia sanggup menolong hidupmu. Saya percaya Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya gak tahu saudara, apa yang menjadi pergumulan kita. Pagi hari ini saya gak tahu apa yang menjadi doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Bisa jadi keluarga kita. Bisa jadi anak-anak kita sedang berdoa. Bisa jadi kehidupan kita. Bisa jadi sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara pagi hari ini, Tuhan itu ada saudara. Dan Dia masih tetap bekerja. Tundukkan kepala sejenak saudara. Haleluya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kita ambil waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Haleluya Tuhan. Saya gak tahu apa pergumulanmu saudara pagi hari ini. Kalau engkau percaya Tuhan itu ada saudara, mari ambil waktu. Karena saya rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Saya rasakan kehadiran Tuhan bersama dengan kita pagi hari. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan.
Kami percaya Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan pagi hari. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku mau tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa. Tundukkan kepala saudara. Fokus sama Tuhan pagi hari ini saudara. Kita fokus sama Tuhan. Sambil angkat pujian ini saudara. Sambil engkau berseru apapun yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini saudara. Apapun yang menjadi kerinduanmu pagi hari ini saudara. Fokus kepada Tuhan, menatap kepada Tuhan. Gak usah peduli kiri kananmu saudara. Tapi satu hal saudara, pagi hari ini ada Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita menyembah Dia saudara. Haleluya. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini. Saya kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Dia. Mengalir kuasa. Engkau yang punya pergumulan, engkau boleh angkat tanganmu saudara. Engkau yang punya beban hidup, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang perlu Tuhan pagi hari ini, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Mengalir kuasa. Haleluya. Mengalir kuasa Tuhan. Rasakan jamaah Tuhan pagi hari ini saudara. Rasakan kuasa Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oh haleluya. Terima saudara. Haleluya. Terima. Mengalir kuasa mengalir. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah Tuhan. Haleluya. Saya merasakan saudara, ada dari saudara yang membutuhkan doa. Kau boleh angkat tangan di tempatmu saudara. Saudara yang memerlukan Tuhan, memerlukan doa. Saudara mau didoakan saudara. Kau boleh angkat tanganmu. Angkat tanganmu saudara. Kau yang mengangkat tangan, engkau boleh maju ke depan saudara. Engkau boleh maju ke depan untuk didoakan saudara. Gak usah malu, gak usah malu. Haleluya. Engkau boleh maju untuk didoakan. Saudara, semakin engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Dia akan turun tangan membela engkau. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan pagi hari. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir Tuhan kuasa-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu